Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok JST yang terdiri dari saya Harasta Devina Putri dengan NPM 2021 435011524. Saya Asla Aski dengan NPM 2021 4350 1554. Saya Ditya Virgiana Merasid dengan NPM 2021 4350 1517. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil aplikasi yang kami buat, yaitu deteksi sampah daur ulang. Aplikasi ini dibuat karena masih banyak orang yang kesulitan membedakan jenis sampah seperti kertas, plastik, logam, kaca, dan lainnya. Padahal pemilihan sampah yang tepat sangat penting untuk mendukung proses daur ulang dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan bantuan teknologi, khususnya model klasifikasi gambar, kami ingin membantu proses pemilihan sampah menjadi lebih praktis, cepat, dan akurat, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah. Lalu saya masuk ke bagian demo program, yaitu tampilan outputnya seperti ini. Cara kerjanya sangat sederhana, pengguna hanya perlu mengunggah gambar sampah, yaitu bisa dari deteksi gambar atau deteksi dari kamera. Pertama saya coba dulu untuk button dari deteksi dari gambar. Jadi kita pilih file dulu, file gambar yang ingin kita upload. Contoh kita pakai salah satu gambar ini, lalu kita klik button deteksi gambar. Kita tunggu dulu prosesnya sampai mengeluarkan output. Nah, kalau sudah keluar, dia seperti ini ya. Jadi ada jenis sampahnya itu plastik, kecocokan 99,90%, dan ada statusnya itu sampah ini bisa didaur ulang. Kalau misalkan nanti kita memasukkan gambar jenis sampah yang tidak bisa didaur ulang, di sini ada keterangannya juga ya, tidak bisa didaur ulang. Lalu kita langsung masuk aja ke bagian button untuk deteksi dari kamera ya. Nah, di sini keluar untuk kita bisa meng-capture jenis sampah yang ingin kita deteksi. Contoh saya punya salah satu jenis sampah, misalkan ini sudah tidak terpakai buku, lalu saya ingin mendeteksinya. Seperti ini ya. Lalu saya klik button ambil gambar. Kita tunggu. Lalu di sini keluar ya outputnya, jenis sampahnya kertas, kecocokannya 58,68%, lalu ada jenis statusnya sampah ini bisa didaur ulang. Jadi nanti kalau misalkan ini karena hasil gambarnya agak blur, kalau misalkan nanti jernih, dia tingkat persenannya bisa lebih tinggi. Jadi seperti itu. Masuk ke bagian source kodenya ya. Di sini kita terdapat folder tugas CST. Jadi di dalam tugas CST ini ada folder model sama ada si file index HTML-nya. Jadi kita pakai HTML, ada CSS juga, sama ada JavaScript. Lalu di bagian style ini adalah bagian CSS-nya ya. Seperti ada body, ada metode H1, ada kontainernya, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke bagian struktur HTML coba ya. Lalu kita mulai dari struktur HTML. Lalu ada button on click yaitu show upload. Pada bagian ini terdapat dua tombol utama, yaitu tombol deteksi dari gambar dan deteksi dari kamera. Lalu lanjut di bagian bawahnya ini terdapat div ID upload section dan div ID camera section. Keduanya ini fungsinya sama button juga, tapi kedua div ini disembunyikan secara default, lalu akan ditampilkan saat tombol diklik sesuai metode yang dipilih. Jadi maksudnya, setelah deteksi dari gambar ini diklik, baru dia muncul ini ya. Muncul
button si deteksi gambar. Kalau misalkan kita klik deteksi dari gambar, setelahnya baru muncul yang bagian ambil gambar. Jadi untuk button upload section dan camera section ini akan keluar jika kita mengklik button bagian kontainer ini. Lalu selanjutnya di bagian terakhir ini ada div class result. Ini fungsinya adalah tempat untuk menampilkan hasil klasifikasi dari model. Jadi jika kita sudah menginput gambar atau menginput capture kamera, maka dia akan meresult hasil model yang sudah kita inputkan. Lalu kita masuk ke bagian memuat model dengan JavaScript ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membuat model dengan JavaScript. Di sini kita memanggil model dari Teachable Machine menggunakan tm_image_load. Model ini digunakan untuk mengklasifikasikan gambar. Nah, untuk website yang kita buat kali ini itu menggunakan model klasifikasi gambar berbasis jaringan Seraph Tier 1 yang dibuat melalui Teachable Machine. Teachable Machine sendiri merupakan website yang dikembangkan oleh Google yang dapat membantu pengguna untuk membuat model pembelajaran mesin dengan cepat dan mudah. Kita coba untuk lihat website Teachable Machine. Nah, di Teachable Machine-nya ini kita udah langsung bisa untuk memilih apakah kita ingin image project, audio project, atau pose project. Di sini kita memilih untuk image project. Nah, di sini ada kelas-kelasnya, bisa kita langsung masukkan. Misalkan kita ingin menginput di sini kertas. Nah, jika sudah, kita upload kertas dengan jumlah misalkan itu minimal 25 atau 40. Nah, jika sudah, itu kita lanjutkan untuk kelas-kelas berikutnya. Kemudian kita train model dan kita ekspor model tersebut. Jika sudah, nantinya kita bisa taruh itu berbarengan dengan HTML yang sudah kita buat di project sebelumnya. Nanti sistemnya itu dia langsung membuat model supaya suatu aplikasi ini bisa mendeteksi gambar ini itu jenisnya apa. Lalu kita lanjutkan ke bagian source code-nya di bagian ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian fungsi upload dan kamera. Sekarang perhatikan fungsi show upload. Function show upload dokumen get element by ID. Fungsi ini menampilkan form upload sekaligus menyembunyikan bagian kamera jika sebelumnya aktif. Kemudian bagian function show kamera. Bagian ini adalah untuk mengaktifkan webcam dan menampilkan live video ke dalam elemen video. Selanjutnya ada bagian prediksi dan hasil deteksi, yang mana shortcutnya function handle prediction image. Kita mengirim gambar ke model dan model akan mengembalikan daftar prediksi. Lalu kita cari probabilitas tertinggi dengan cara prediction for each probability lebih besar
Dan terakhir, hasilnya ditampilkan di elemen dokumen get element by ID result. Setelah itu akan menampilkan status. Apabila sampah bisa didaur ulang akan menunjukkan status seperti ini, dan apabila sampah tidak bisa didaur ulang akan menunjukkan status seperti ini. Dengan adanya aplikasi ini, kami berharap bisa memberikan kontribusi kecil dalam pengolahan sampah dan mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.